Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa pendidikan fisika Universitas Siliwangi, mata kuliah pendahuluan fisika inti, dengan dosen pengampu Bapak Eko Sujarwanto MPD dan dosen praktisi Bapak Ida Bagus Gede Putra Pratama, akan membahas peluruhan alfa dan penerapannya. Kami dari kelompok 1 dengan anggota sebanyak 7 orang. Yang pertama, Tasya Azizah Mubarakiyah, NPM 202153001. Yang kedua, Siti Muthaharoh dengan NPM 202153004. Yang ketiga, Yini Siti Maulidah dengan NPM 202153007. Yang keempat, ada Mia Sumiati Amalus Solihah dengan NPM 202153018. Yang kelima, ada Dede Mulyati dengan NPM 202153026. Yang keenam, ada Milda Maulida dengan NPM 202153042. Dan yang terakhir, ada Devira Febrianti dengan NPM 202153043. Adapun pembahasan submateri pada peluruhan alfa dan penerapannya, terdapat 6 submateri. Yang pertama, mengapa peluruhan alfa bisa terjadi akan dibahas oleh Dede Mulyati. Yang kedua, bagaimana peluruhan alfa bisa terjadi akan dibahas oleh Siti Muthaharoh. Yang ketiga, bagaimana proses peluruhan alfa akan dibahas oleh Milda Maulida. Yang keempat, bagaimana sistematika peluruhan alfa akan dibahas oleh Devira Febrianti. Yang kelima, bagaimana teori emisi alfa akan dibahas oleh Mia Sumiati Amalus Solihah. Dan yang terakhir, apa saja contoh penerapan peluruhan alfa akan dibahas oleh Dini Siti Maulidah dan Tasya Azizah Mubarakiyah. Peluruhan alfa. Alfa merupakan partikel bermuatan yang memiliki karakteristik yang paling susah dalam menembus objek, beda dengan peluruhan beta dan gamma. Peluruhan terjadi karena adanya kelebihan energi di dalam inti atom. Nah, kelebihan energinya mengakibatkan inti dapat bergerak sehingga energi tersebut dilepaskan agar intinya menjadi stabil. Peluruhan terjadi karena adanya emisi, di mana emisi tersebut melepaskan partikel yang disebut dengan alfa. Selanjutnya, mengapa partikel alfa dipilih sebagai agen pembawa muatan positif secara spontan? Karena ketika ada proses secara spontan, berarti terdapat energi kinetik secara tiba-tiba di dalam sistem tanpa adanya penyebab yang terlihat jelas. Energi ini harusnya berasal dari massa sistem yang berkurang. Partikel alfa memiliki massa yang relatif kecil dibandingkan dengan massa inti anak atau inti hasil peluruhan. Hal ini karena partikel alfa sangat stabil dan memiliki struktur ikatan yang padat atau rapat. Dengan karakter seperti itu, partikel alfa menjadi favorit untuk partikel yang dipancarkan jika kita menghadapkan produk peluruhan atau pemisahan seringan. Mungkin dengan demikian akan didapatkan energi kinetik pelepasan yang terbesar. Selanjutnya, emisi alfa. Emisi alfa merupakan efek dari gaya tolak menolak kolom. Efek tersebut semakin besar saat nomor massa semakin besar. Gaya kolom akan memperbesar lebih cepat daripada gaya ikat inti karena faktor kuadratik atau nomor atom Z kuadrat. Gaya inti membesar secara linier berdasarkan nomor massa A. Peluruhan alfa terjadi karena adanya inti induk XAZ yang memiliki nomor atom yang tidak stabil karena neutronnya kurang sehingga terjadi peluruhan alfa, di mana inti alfa berubah menjadi inti anak dan inti anak tersebut mengalami pengurangan nomor massa sebanyak 4 dan pengurangan nomor atomnya sebanyak 3 yang disertai dengan peluruhan alfa atau inti helium dengan nomor massa 4 dan nomor atom 4. Atau dapat disimpulkan bahwa peluruhan alfa terjadi ketika inti induk meluruh menjadi inti anak yang disertai dengan pelepasan partikel alfa yang identik dengan inti helium.
Nah, peluruhan alfa tersebut selalu terjadi pada inti atom dengan nomor massa yang tinggi. Karena ketika nomor massanya tinggi, maka gaya Coulomb atau gaya tolak Coulombnya lebih dominan dibandingkan dengan gaya ikat inti. Sehingga terjadilah peluruhan karena intinya tidak bisa mengikat partikel-partikel yang ada pada inti atom. Nah, peluruhan alfa ini selalu terjadi pada kondisi di mana neutronnya tidak cukup untuk menahan gaya Coulombnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana peluruhan alfa bisa terjadi. Untuk peluruhan yang spontan, Q itu harus bernilai positif. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa peluruhan alfa akan terjadi bila mana massa diam dari inti induk lebih besar dari jumlah massa diam inti anak, ditambah dengan massa partikel alfa. Inti-inti ini, bila dilihat dari grafik peluruhan nuklir, hanya terdapat pada daerah nomor massa tinggi sekitar lebih dari atau sama dengan 200. Kemudian untuk gambar di bawah, merupakan tabel yang menunjukkan berbagai macam peluruhan untuk inti uranium-232. Dari daftar energi yang dilepaskan pada gambar, secara energetika, peluruhan spontan hanya dapat terjadi untuk partikel alfa yang dipancarkan. Peluruhan partikel alfa ini melibatkan pelepasan partikel alfa yaitu 2 proton dan 2 neutron dari inti atom yang tidak stabil. Secara teknis, partikel alfa merupakan inti dari atom helium. Peluruhan alfa akan melibatkan pengurangan jumlah proton dan neutron sebanyak masing-masing 2 buah. Sebagai contoh, kita lihat sebuah elemen X yang memiliki nomor atom sebesar Z dan nomor massa sebesar A, di mana X dengan nomor atom Z dan nomor massa A menjadi X aksen dengan nomor atom Z dikurangi 2 dan nomor atom A dikurangi 4 ditambah dengan alfa. Setelah mengalami peluruhan alfa, elemen X akan mengalami pengurangan nomor massa sebesar 4 dan nomor atom sebesar 2. Apabila suatu elemen mengalami peluruhan alfa, maka elemen tersebut akan berubah menjadi elemen lain yang disebabkan oleh perubahan jumlah proton. Materi selanjutnya yaitu proses peluruhan alfa. Partikel alfa adalah inti helium yang dipancarkan oleh suatu inti yang tidak stabil, maka lambang partikel alfa sama dengan He42. Saat bergerak di udara, partikel alfa ini memiliki daya ionisasi yang paling besar di antara beta dan gamma. Akan tetapi, daya tembusnya paling rendah di antara beta dan gamma. Kita asumsikan inti yang meluruh adalah X dalam keadaan diam, maka energi diam inti tersebut adalah mx dikali c kuadrat. Kemudian, pada keadaan akhir terdiri atas X aksen sebagai inti anak dan partikel alfa. Kedua partikel tersebut dalam keadaan bergerak, jadi energi totalnya adalah mx aksen dikali c kuadrat ditambah tx aksen ditambah m alfa c kuadrat tambah t alfa. Suatu inti atom yang memancarkan partikel alfa akan mengalami pengurangan 4 nomor massa dan 2 nomor atom. Secara umum, penulisan reaksinya yaitu XaZ akan meluruh menjadi X aksen A dikurangi 4 dan Z dikurangi 2 ditambah He42 ditambah Q. Reaksi ini menunjukkan inti X meluruh menjadi inti X aksen dengan memancarkan partikel alfa dan membebaskan energi Q. Pada reaksi ini berlaku hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Jadi, nomor atom di sebelah kiri reaksi sama dengan nomor atom di kanan reaksi. Dengan begitu, Z sama dengan Z dikurangi 2 tambah 2 dan A sama dengan A dikurangi 4 ditambah 4.
Begitu juga dengan nomor massa. Di sini berlaku hukum kekekalan massa energi. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah massa di kiri reaksi sama dengan jumlah massa di kanan reaksi ditambah massa yang berubah menjadi energi Q. Jadi dapat dituliskan Mx sama dengan Mx aksen ditambah M alpha ditambah delta M, di mana Mx adalah massa inti induk atau inti sebelum meluruh, Mx aksen adalah massa inti anak atau inti setelah meluruh, M alpha adalah massa partikel alpha, dan delta M adalah massa yang telah berubah menjadi energi Q. Jadi, untuk mencari delta M dapat digunakan persamaan delta M sama dengan Mx dikurangi Mx aksen ditambah M alpha. Sehingga, untuk energi Q yang dibebaskan adalah Q sama dengan delta M dikali C kuadrat, di mana C kuadrat adalah 931,5 mega elektron volt. Selanjutnya, sistematik peluruhan alfa. Pada tahun 1911, Hans Geiger dan John Michael Littell menemukan hubungan empiris antara waktu paruh peluruhan alfa dan energi partikel alfa yang dipancarkan. Hubungan ini dinamakan hukum Geiger-Littell yang menyatakan bahwa peluruhan partikel alfa dengan energi peluruhan yang besar memiliki waktu paruh yang pendek. Sebaliknya, peluruhan partikel alfa dengan energi peluruhan yang kecil memiliki waktu paruh yang panjang. Pada tahun 1928, penjelasan teoritis dari hukum Geiger-Littell ini menjadi salah satu kewenangan pertama mekanika kuantum. Menurut hukum Geiger-Littell, waktu paruh parsial peluruhan alfa diberikan oleh persamaan log T1/2 sama dengan A berakar Qa tambah B, di mana Qa adalah energi total dari proses peluruhan alfa, serta A dan B adalah koefisien yang ditentukan dengan menyesuaikan data eksperimen untuk setiap rantai isotop. Selanjutnya, coba perhatikan gambar 1. Gambar 1 menunjukkan ilustrasi hubungan antara waktu paruh peluruhan alfa dan energi peluruhan alfa yang disebut hukum Geiger-Littell. Pada gambar, terlihat hanya inti genap Z, genap X yang ditampilkan, lalu garis-garis padat menghubungkan titik datar. Coba perhatikan pula inti U235 di sekitar U238. U235 merupakan salah satu inti yang memiliki waktu paruh yang lama. Lalu, apa yang terjadi jika uranium 235 ini tidak memiliki waktu paruh yang lama? Nah, jika waktu paruh O235 ini 1000 kali lebih pendek, maka inti ini tidak akan muncul di alam. Dan saat ini kita mungkin tidak akan memiliki reaktor nuklir. Perhatikan gambar 2. Gambar 2 menunjukkan energi yang dilepaskan dalam peluruhan alfa untuk berbagai urutan isotop inti berat. Berbeda dengan gambar 1, kedua isotop ganjil A ditunjukkan, dan sejumlah kecil genap ganjil dapat dilihat. Nah, pada data untuk nomor massa lebih dari 212 yang berada pada daerah kotak berwarna ungu, apabila neutron ditambahkan ke inti, maka akan mengurangi energi peluruhan. Hal ini karena berdasarkan pada hukum Geiger-Littell, peristiwa tersebut dapat meningkatkan waktu paruh dan inti atom menjadi lebih stabil. Materi selanjutnya adalah bagaimana teori emisi alfa. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita simak cuplikan ini. Dari cuplikan ini dilihat secara sekilas, dapat kita lihat grafik di bagian bawah peluruhan alfa memiliki bentuk yang mirip seperti potensial sumur. Namun, karena energi total atom yang ditunjukkan oleh garis merah kurang dari nilai energi potensial yang ditunjukkan oleh garis biru, di mana energi potensial mengalami cut-off atau meluruh, dan partikel alfa masih dapat lepas dari potensial tersebut, maka pendekatan yang digunakan pada peluruhan alfa berbeda dengan potensial sumur. Peluruhan alfa merupakan salah satu contoh efek penerowongan pada mekanika kuantum. Peluruhan partikel alfa dapat bergerak ke kanan searah sumbu X positif ataupun ke kiri searah sumbu X negatif. Untuk penjelasan, kita akan meninjau arah gerak partikel alfa
yang menuju ke kanan searah sumbu X positif atau bergerak seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Garis putus-putus horizontal menunjukkan energi disintegrasi Q, sedangkan garis tebalnya adalah potensial yang dihasilkan oleh gaya Coulomb. Pada jarak A dari pusat inti, potensial mengalami cut-off dan mengecil seiring bertambahnya jarak R dari pusat inti. Ada 3 daerah yang menarik untuk menjadi perhatian, yaitu yang pertama daerah R kurang dari A, yaitu daerah di dalam inti dan memiliki kedalaman potensial P0, di mana V0 diambil sebagai angka positif. Secara klasik, partikel alfa dapat bergerak di daerah ini dengan energi kinetik hasil penjumlahan antara Q ditambah V0, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari kedalaman potensial ini. Yang kedua, daerah R lebih besar dari A tetapi R kurang dari B, yaitu daerah yang membentuk potensial halang, di mana di sini energi potensial memiliki nilai yang lebih besar dari total energi Q yang tersedia. Secara klasik, partikel alfa tidak dapat memasuki daerah ini dari kedua arah. Seperti halnya sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu, tidak dapat memantul lebih tinggi dari ketinggian asalnya. Yang ketiga, daerah R lebih besar dari B, yaitu daerah yang secara klasik diizinkan bagi partikel alfa di luar penghalang. Dari sudut pandang mekanika klasik, partikel alfa di dalam potensial sumur akan berbalik arah dengan tajam saat mencoba melewati atau menembus batas potensial R sama dengan A. Namun dari sudut pandang mekanika kuantum, partikel alfa memiliki kesempatan untuk menembus melalui potensial halang. Adanya potensial halang ini menyebabkan partikel alfa tidak bisa secara langsung keluar dari inti atau terjadi peluruhan. Partikel alfa harus secara berulang-ulang muncul di permukaan penghalang sampai akhirnya berhasil menembus potensial halang. Misalnya, pada inti atom uranium-238, probabilitas partikel alfa untuk dapat menembus potensial halang sangat kecil, sehingga baru dapat menembus ketika setelah kurang lebih mencoba sebanyak 10⁻23 kali percobaan atau sekitar 10⁻21 kali percobaan per detik selama kurang lebih 10 tahun. Pada kasus hamburan partikel alfa, potensial halang bekerja dengan arah sebaliknya. Partikel alfa yang menumpuk potensial halang dari arah luar di mana R lebih besar dari B pada inti atom akan terhambur dalam medan gaya Coulomb jika energi tumbukan kurang dari energi potensialnya. Karena penerowongan dilakukan melalui potensial halang, sehingga gaya inti antara partikel alfa dan inti target dapat menyebabkan reaksi nuklir. Relatif tidak bisa terjadi pada proses energi rendah. Reaksi fusi seperti ini terjadi pada bintang-bintang. Materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan peluruhan alfa. Penerapan peluruhan alfa terdapat beberapa aplikasi. Yang pertama yaitu pada sumber daya pesawat luar angkasa. Berbagai generator termoelektrik radioisotop digunakan untuk memasok listrik ke sejumlah satelit dan pesawat ruang angkasa. Jenis generator ini memanfaatkan unsur radioaktif seperti plutonium-238 yang mengalami peluruhan alfa dan menghasilkan radiasi alfa. Selanjutnya, radiasi alfa digunakan untuk menghasilkan panas yang akhirnya diubah menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk menggerakkan berbagai satelit dan pesawat ruang angkasa. Pengoperasian perangkat semacam itu sangat mirip dengan baterai. Keuntungan menggunakan generator termoelektrik radioisotop adalah kapasitasnya yang tinggi dan masa pakai yang lama. Yang kedua yaitu detektor asap. Salah satu aplikasi peluruhan alfa yang menonjol dapat diamati pada detektor asap yang dipasang di gedung. Detektor asap biasanya menggunakan unsur radioaktif yang dikenal sebagai amerisium-241. Sirkuit internal alarm asap berisi dua plat bermuatan, baterai, sirkuit detektor,
dan mekanisme alarm. Selanjutnya, sambungan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga satu terminal baterai dihubungkan ke plat positif detektor asap, sedangkan terminal lainnya dihubungkan ke detektor arus. Detektor arus selanjutnya dihubungkan ke alarm. Sirkuit diselesaikan dengan menghubungkan sistem alarm ke plat negatif detektor asap. Americium 241 yang ditempatkan di tengah plat bermuatan mampu menunjukkan peluruhan alfa dengan melepaskan partikel alfa ke sekitarnya. Partikel alfa ini dapat digunakan untuk mengionisasi molekul udara yang ada di sekitarnya. Ionisasi molekul udara menyebabkan sejumlah besar arus berkembang di antara plat detektor asap. Besarnya arus cukup tinggi ketika ionisasi ada di sekitarnya. Oleh karena itu, detektor arus tidak menyembunyikan alarm. Jika terjadi kebakaran, asap masuk di antara dua plat alarm asap bermuatan dan memperlambat pergerakan ion di antara plat, sehingga mengurangi arus. Detektor arus mendeteksi penurunan besarnya arus dan mengaktifkan sistem alarm. Besarnya arus cukup tinggi ketika ionisasi ada di sekitarnya. Oleh karena itu, detektor arus tidak menyembunyikan alarm. Yang ketiga yaitu dalam peralatan medis. Peluruhan alfa digunakan di sejumlah peralatan medis untuk diagnosis dan pengobatan berbagai penyakit mematikan seperti tumor, kanker, dan lain-lain. Terapi alfa target disingkat TATA memanfaatkan partikel alfa dan umumnya digunakan untuk membunuh sel kanker. Demikian pula, untuk mengobati tumor, pasien dipaksa menelan unsur timbal 212 yang sifatnya sangat radioaktif. Elemen tersebut mencapai lokasi tumor dan cenderung melepaskan radiasi alfa ke sekitarnya, sehingga membunuh sel yang terinfeksi. Penerapan peluruhan alfa selanjutnya yaitu pada baterai alat pacu jantung, di mana baterai alat pacu jantung ini memanfaatkan plutonium 238 yang mengalami peluruhan alfa dan memancarkan radiasi alfa untuk sumber bahan bakar alat pacu jantung. Unsur radioaktif ini lebih disukai karena mempunyai waktu paruh yang hampir sama dengan 88 tahun dan dapat digunakan untuk menyalakan peralatan dalam durasi waktu yang relatif lama. Selain disukai, sumber bahan bakar ini juga terdapat kerugian, seperti menimbulkan efek ketidaknyamanan pada pasien saat bepergian dan toksisitas. Selain itu, peluruhan alfa juga diterapkan pada penghilang statis, di mana penghilang statis ini memanfaatkan polonium 210 yang mengalami peluruhan alfa dan memancarkan radiasi alfa untuk menghilangkan listrik statis. Muatan positif partikel alfa cenderung menarik elektron bebas, sehingga dapat mengurangi dampak listrik statis yang dihasilkan di sekitar bendanya. Penghilang statis ini biasanya digunakan dalam industri, seperti pada pabrik kertas. Selain itu juga, peluruhan alfa diterapkan dalam produksi helium alam, di mana produksi helium alam ini memanfaatkan uranium dan thorium yang mengalami peluruhan alfa dan menghasilkan inti helium untuk berbagai kegunaan di lingkungan. Peluruhan alfa unsur radioaktif uranium dan thorium dinamakan sebagai produksi helium karena menghasilkan inti helium di lingkungan. Helium yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, seperti dalam proses pengelasan busur, menciptakan atmosfer lembab guna memfasilitasi pembuatan perangkat semikonduktor dan serat optik dengan menghindari kontaminasi komponen, menggembungkan kantung udara mobil, dan banyak lainnya. Sekian presentasi dari kami mengenai materi peluruhan alfa dan penerapannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.